Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada malam hari ini kita akan memasuki bab 187, bab 188 dan bab 189. Pada bab 187, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau membawakan judul keutamaan salat. Keutamaan salat. Di antara dalil yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari keburukan dan kemungkaran. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 jamaah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan salah satu dari keutamaan salat, yaitu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin akan ada yang bertanya, Ustaz, ada orang yang sholat tapi perbuatan keji dan mungkar masih tetap dilakukan, Ustaz. Bahkan ada istilah STMJ. Apa STMJ? Sholat terus maksiat jalan.
Lalu bagaimana Ustaz? Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada orang yang ke masjid datang pakai sendal swalo, pulangnya pakai apa? Karpet. Padahal habis apa? Habis sholat. Ini yang salah sholatnya atau orangnya jamaah? Orangnya. Firman Allah pasti benar. Lalu sholat bagaimana? Yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, kata para ulama, sholat yang dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar adalah as-shalatul kamilah, al-mustawfiyah li syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa khusyu'iha. Salat yang sempurna yang terkumpul di dalamnya beberapa hal. Yang pertama adalah terkumpul di dalamnya syarat-syarat salat. Yang kedua adalah rukun-rukun salat. Kalau ingin membedakan antara rukun dan syarat jamaah, rukun itu sebelum sholat, sedangkan rukun itu bagian dari, syarat itu sebelum sholat, sedangkan rukun itu bagian dari sholat. Berarti kalau wudhu rukun atau syarat? Syarat. Takbiratul ihram rukun. Sujud rukun. Bersihnya tempat syarat. Jadi syarat itu sebelum sholat kita persiapkan semuanya, sedangkan rukun itu bagian dari sholat tersebut. Jadi syaratnya terpenuhi. Ini yang pertama. Yang kedua apa tadi? Rukunnya terpenuhi. Yang ketiga, wajibatuha. Kewajiban-kewajiban sholat juga terpenuhi. Ini mungkin mudah jemaah. Syarat, rukun, wajib mudah. Yang susah yang keempat. Apa itu? Wa khusyu'iha, yang khusyuk. Jadi salat yang terkumpul di dalamnya empat hal inilah jamaah, salat yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Apa tadi? Syarat, rukun, wajib plus khusyuk. Maka secara tidak langsung jamaah, ayat ini merupakan motivasi bagi kita agar kita berusaha menjadi hamba yang khusyuk. Kita sudah sholat berapa tahun? Ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 20 tahun. Pernah nggak khusyuk selama ini 100 kali aja? Dari takbir Allahu Akbar sampai salam. Pernah nggak? 100 kali, kurang 1000 wis. Ini enggak khusyuk kok malah tertawa ya Pak. Pernah ada jamaah? Susah. Saya pernah sampaikan bahwasannya di Saudi Arabia ada seorang syekh, habis dia sholat dia maju ke depan, kemudian dia pengumuman. Dia izin sama imamnya, kemudian dia maju ke depan, dia pengumuman. Wahai jamaah, siapa di antara jamaah yang masih ingat tadi imam rakaat pertama, rakaat kedua baca surat apa? Itu satu masjid, tidak ada yang tahu ya Pak. Satu masjid tidak ada yang tahu. Jangan tadi ingat nggak? Saya rakaat pertama baca surat apa? Al-Ahqaf, masya Allah. Berarti lebih khusyuk jangan itu. Satu masjid tidak ada yang ingat. Kemudian ada anak kecil yang angkat tangan. Saya wahai syekh, saya ingat. Daripada bapak-bapaknya tidak ada yang maju, akhirnya anak kecil itu dibolehkan maju. Ketika ditanya, rakaat pertama imam baca apa? Kata dia Al-Fatihah. Rakaat kedua baca apa? Al-Fatihah. Benar enggak? Benar, tapi bukan itu yang dimaksud. Ini kualitas sholat kita jemaah. Kualitas sholat saya dan kualitas sholat sebagian di antara kita. Oleh karena itu jemaah, Islam itu bukan hanya perhatian dengan kuantitas, namun Islam juga sangat perhatian dengan apa? Kualitas.
Maka di samping kita berusaha memperbanyak jumlah rakaat salat kita, di samping menjalankan yang wajib, kita juga menambah dengan salat-salat yang sunnah. Harusnya kita juga berusaha, harusnya kita juga perhatian memperbaiki kualitas salat kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsan. Allah Ta'ala menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling apa? Baik, yang paling ahsan. Jadi di samping kita memperbanyak rakaat salat, kita juga harus berusaha menjadi orang yang perhatian dengan kualitas ibadah kita. Apalagi salat jamaah, yang merupakan ibadah yang pertama kali akan diapakan? Ihsan. Kalau kita baca surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Sifat pertama apa? Orang mukmin yang beruntung itu sifat pertamanya apa? Apa jemaah? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi kalau kita pengen beruntung jemaah, kita harus mengusahakan yang namanya khusyuk. Jadi sifat pertama yang Allah sebutkan setelah Allah Ta'ala berfirman, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, yang pertama kali Allah sebutkan sifatnya adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Khusyuk dalam salat itu bukan berarti nggak mikir apa-apa jemaah. Karena susah orang nggak terbesit apapun itu, susah. Jadi orang salat sama sekali nggak mikir apa, susah. Makanya kata Ibnu Hajar, tetap dikatakan khusyuk jamaah ketika seseorang sholat, ketika ada pikiran pengen masuk ke dia langsung apa? Sholat. Ketika ada benak pikiran, dia langsung sholat. Ini tidak mempengaruhi kekhusyuan dia. Yang masalah adalah ketika ada pikiran kemudian dia apa? Diikuti, istirsal istilahnya. Jadi kepikiran hutang diikuti dari awal sampai akhir, padahal selesai sholat hutangnya lunas tidak lunas. Jadi banyak yang kita pikirkan dalam sholat itu sesuatu yang tidak ada banyak, tidak ada manfaatnya. Maka mari saya mengajak diri saya pribadi, jamaah dan jamaah semua, kita berusaha sedikit demi sedikit untuk berusaha menjadi hamba yang khusyuk. Rasulullah SAW bersabda, Innal abda la yusalli ma yuktabu lahu minna illa usyruha. Sesungguhnya seorang hamba dia sholat, tidak ditulis baginya kecuali 1/10. Jadi gambarannya biar mudah jamaah, harusnya dia dapat 10 juta, dia dapatnya hanya berapa? 1 juta. Kan kalau contohnya pakai uang gampang dipahami jamaah. Illa usyruha. Au tus'uha, sumunuha terus. Bisa 1/10, bisa 1/9, sampai setengah. Oleh karena itu jamaah, mari saya mengajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk berusaha menjadi hamba yang khusyuk. Di antara kiat yang dibawakan oleh para ulama agar kita bisa khusyuk, saya akan sebut secara ringkas jamaah. Yang pertama adalah ihsan, menumbuhkan sifat ihsan. Yang kedua, menghadirkan perasaan bahwasannya kita sedang berdiri di hadapan Allah. Ini yang kedua, menghadirkan perasaan bahwasannya kita sedang berdiri di hadapan Allah. Yang ketiga, menghadirkan pikiran atau merasa bahwasannya sholat ini adalah sholat terakhir. Sholat ini adalah sholat terakhir. Yang keempat adalah memahami bacaan. Apa yang dibaca itu dipahami. Yang kelima adalah doa. Yang pertama apa jemaah? Ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jikalau engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwasannya Allah melihatmu. Jadi ketika sholat jamaah usahakan kita seakan-akan melihat Allah.
Tapi melihat di sini adalah ru'yah qalbiyah, melihat dengan hati. Karena Allah Ta'ala tidak bisa dilihat di mana? Di dunia. Jadi kita seakan-akan melihat Allah. Berarti melihat enggak? Tidak. Kalau kita tidak bisa menghadirkan yang pertama jamaah, maka kita usahakan yang kedua. Kita yakin bahwasannya Allah apa? Melihat kita. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, kata Allah. Dialah Allah yang melihat ketika engkau berdiri salat, dan Dia yang melihat ketika engkau sujud bersama orang-orang yang sujud. Jadi berdirinya kita, sujudnya kita, rukuknya kita, semuanya diawasi sama Allah. Jangan kalau kerja diawasi sama mandor, semangat enggak? Semangat ya. Ini yang awasi Allah Ta'ala. Padahal mandor seketat apapun tetap kita bisa mencari apa? Celah. Tapi Allah Ta'ala kita nggak bisa mencari celah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah apa tadi? Menghadirkan perasaan bahwasanya kita sedang berdiri di hadapan Allah. Jadi jamaah, kata Imam Ahmad, kita ini punya dua momen berdiri di hadapan Allah. Yang pertama adalah ketika kita sholat. Yang kedua adalah ketika kita apa? Dihisab. Jadi yang pertama ketika kita sholat. Yang kedua ketika kita apa? Dihisab. Jadi ada dua kondisi kita akan berdiri di hadapan Allah. Ini bukan kampanye jamaahnya. Yang pertama ketika kita apa? Sholat. Yang kedua ketika kita dihisab. Kata Imam Ahmad, siapa yang pengen Allah Ta'ala mudahkan ketika dia berdiri untuk dihisab, siapa yang Allah Ta'ala inginkan dimudahkan di saat berdiri yang kedua, yaitu ketika dihisab, maka perbaikilah momen ketika dia berdiri di dalam sholat. Jadi siapa yang pengen dihisab dengan hisab yang mudah, maka sholatlah dengan maksimal. Sekarang jamaah, jangan kalau duduk di hadapan presiden contohnya, lagi ngobrol, diajak ngobrol empat mata, kira-kira sempat nggak jenengan mikirin kemana-mana? Sempat nggak? Nggak sempat, pasti apa? Fokus. Begitu pula jamaah, ini di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah sholat, merasa bahwasanya sholat tersebut adalah sholat terakhir. Rasulullah SAW bersabda, "Sholli sholata muwadda'in." Sholatlah kalian sebagaimana sholatnya orang yang hendak pamit. Sholatlah kalian sebagaimana sholatnya orang yang mau meninggal dunia. Karena siapa yang merasa bahwasanya sholatnya adalah sholat terakhir, fahariyun an yuhsina sholatahu. Orang yang seperti ini dia lebih bisa untuk memperbaiki sholatnya. Kalau sholat maghrib dia merasa belum tentu bisa sholat isya. Kalau bisa sholat isya, alhamdulillah. Sholat isya merasa belum tentu bisa sholat subuh. Kalau bisa sholat subuh, alhamdulillah. Terus seperti itu. Ini yang keberapa? 3. Yang keempat adalah memahami zikir. Jadi kalau seandainya kita berusaha memahami setiap zikir yang kita baca jamaah, biasanya kita lebih apa? Khusyuk. Contohnya imamnya bacanya surat-surat yang kita belum hafal, kita tidak paham artinya, biasanya ngapain jamaah? Ngelamun, ini kok nggak selesai-selesai. Tapi kalau kita paham maknanya jamaah, kita bisa apa? Mengikuti. Makanya kalau bisa setiap zikir yang kita baca dalam sholat kita paham. Apa sih makna subhana rabbiyal azim? Apa sih makna subhana rabbiyal a'la? Apa sih makna at-tahiyatu lillah dan seterusnya? Itu harusnya difahami dan dihafal. Ini yang keempat. Yang kelima adalah berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin wa min apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma' wa a'udzubika min hadhil arba', kata Nabi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang enggak pernah puas, dari doa yang tidak terdengar,
dan aku berlindung dari keempat-empatnya. Semuanya berakhiran huruf apa? Ain. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma' wa a'udzubika min dalikal arba'. Ini diantara doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud jamaah. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, beliau pernah mengatakan sebuah ungkapan yang sangat indah. Beliau mengatakan bahwasannya barang siapa yang sholatnya tidak dapat memerintahkannya kepada kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran, maka sholatnya tersebut justru tidak akan menambah kecuali semakin jauh dari Allah. Jadi orang yang ketika sholat dapat semakin menjadikan dia jauh dari Allah, menjadikan dia tidak semakin rajin ibadah, menjadikan ia tidak semakin jauh dari kemaksiatan, sholatnya itu tidak menambah kecuali semakin apa? Jauh. Dosa kalau gitu nggak usah sholat, Ustaz. Bener ya? Kan kalau sholat nggak khusyuk malah justru semakin jauh dari Allah, itu hanya menambah semakin apa? Jauh dari Allah. Lalu bagaimana jemaah? Kata para ulama, perkataan Abdullah bin Mas'ud ini jangan ditelan mentah-mentah. Namun maksud beliau adalah motivasi agar kita berusaha menjadi hamba yang khusyuk. Karena kalau seandainya ketika kita sholat, dan kalau kita belum bisa mengambil manfaat dari sholat kita, kemudian kita tinggalkan, justru dosanya semakin apa? Besar. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah, ketika ditanya, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, inna fulanan yusalli bil lail. Wahai Rasulullah, si A dia rajin salat malam. Fa idza asbaha sariqa aw saraqa. Dia salat malam, tapi kalau pagi nyolong. Jadi ada orang yang kalau malam salat malam, paginya apa? Nyolong. Apa kata Nabi SAW? Innahu sayanhahu ma yaqul. Suatu saat apa yang dia ucapkan, artinya zikir yang ia baca dalam salat dia, salat yang ia kerjakan, suatu saat akan menghalangi dia dari perbuatan keji tersebut. Jadi jamaah, orang yang belum bisa khusyuk, solusinya bukan meninggalkan salat, namun berusaha untuk khusyuk di dalam salat. Ini ayat yang pertama. Sekarang kita masuki hadis yang pertama. An Jabirin radhiyallahu taala anhu qala. Dari Jabir, semoga Allah taala meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalus salawatil khams kamatsali nahrin jarin ghamrin." Perumpamaan salat 5 waktu itu adalah seumpama sebuah nahrin, sungai. Jarin, airnya mengalir. Ghamrin, airnya banyak. Jadi sudah banyak, mengalir lagi. Ala babi ahadikum, berada tepat di depan pintu rumah kalian. Yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat, yang dia mandi di dalamnya setiap hari sebanyak 5 kali. Ini diantara keutamaan sholat jamaah. Berarti keutamaan sholat apa? Dalam hadis ini menghapuskan dosa. Jadi orang yang sholat 5 waktu itu seperti orang yang mandi berapa kali? 5 kali. Masya Allah jamaah. Kita mandi 2 kali aja sudah merasa apa? Bersih. Apalagi sampai 5 kali. Dan di sini Nabi SAW menyebutkan beberapa sifat sungai yang luar biasa. Yang pertama, sungainya apa? Airnya mengalir. Yang kedua, airnya banyak. Karena kalau mengalir nggak banyak, percuma. Atau banyak tapi tidak mengalir juga tidak sempurna. Dan yang ketiga kata Nabi, ala babi ahadikum. Sungai itu pas di depan rumah kalian. Berarti menunjukkan bahwasanya untuk mandi di situ gampang atau susah? Gampang. Nggak harus pergi kemana? Mana jamaah?
Kalipaingan atau mana gitu, jauh-jauh enggak. Jadi pas depan rumah kita, mandinya gampang. Dengan mandi 5 kali, tentunya orang yang mandi 5 kali jamaah akan bersih dari dosa. Pertanyaannya, dosa besar atau dosa kecil? Dosa kecil. Kenapa? Karena dalam ayat lain disebutkan idztunibal kabair. Kalau dosa-dosa besar dia apa kan? Ditinggalkan. Menarik di sini jamaah. Kenapa kok hanya dosa kecil? Kata para ulama, karena mandi itu hanya bisa membersihkan apa? Daging, kotoran. Tidak bisa menyembuhkan penyakit. Jadi orang yang sholat 5 waktu, jamaah, itu dia baru bersih dari dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa kecil itu diumpamakan dengan apa? Kotoran yang menempel pada tubuh kita. Sedangkan mandi itu tidak bisa menyembuhkan apa? Sakit. Kalau sakit itu disembuhkannya dengan apa? Taubat. Jadi jamaah, orang yang mandi 5 kali itu hanya bisa membersihkan kotoran, tidak bisa menyembuhkan apa? Penyakit. Tentunya jamaah masih banyak keutamaan yang lain. Saya akan bawakan sebuah kisah yang cukup menarik jamaah. Ada seseorang di Saudi Arabia yang dia mengisahkan akan istrinya. Istrinya ini jamaah selama bulan Ramadan, dia habis sahur, dia ngumpulin anak-anaknya, kemudian dia berdoa, ya Allah, berilah kami sebuah rumah raja yang ada di sungai di depannya. Maaf, berilah kami sebuah rumah raja yang di depannya ada apa? Sungai. Itu selama sebulan full dia doa seperti itu. Doanya di waktu apa? Sahur, doa yang mustajab. Dan dia kumpulkan anak-anaknya, dia doa bareng. Atau dia doa, anaknya mengaminkan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami sebuah rumah raja yang depannya ada apa? Sungai. Suaminya merasa heran. Dek, kalau rumah raja mungkin. Tapi kalau depannya ada sungai, dari mana? Orang kita berada di Arab. Di Arab sungai itu apa? Susah. Kalau di Indonesia mungkin. Tapi Indonesia nggak ada raja jamaahnya. Ya, kalau di Arab raja ada. Sebuah rumah raja depannya sungai. Makanya kata bapak ini, kata suaminya, dia sambil tersenyum. Mama, dek, kalau kamu minta rumah raja bisa, tapi kalau sungai itu susah kayaknya. Apa kata istri tersebut? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Saya akan kabulkan. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang senantiasa berdoa. Selesai bulan Ramadan jamaah, ternyata tidak dapat itu rumah raja yang depannya ada sungai. Berlalu 6 hari dari bulan Syawal, ketika bapak ini selesai sholat jamaah, dia bertemu dengan orang kaya yang masih anggota kerajaan. Dia mengatakan, Bapak, saya punya rumah di kompleks mewah lah. Itu kompleks itu isinya orang-orang kaya semua. Saya punya rumah dan semua anggota kerajaan. Saya punya rumah 2. Yang satu saya pakai, yang satu tidak saya pakai. Silahkan buat kamu. Kaget dia jamaah. Ya Allah, selama ini ternyata doa istri saya diapakan? Dikabulkan. Nggak ada yang nyangka jamaah. Dapat rumah raja di komplek yang mewah. Tapi dia berpikir, tapi kan doa istri saya apa? Rumah raja depannya ada sungainya. Berarti yang keberapa nih jamaah? Yang kedua kan depannya ada sungainya. Akhirnya dia bertanya sama seorang syekh. Syekh, istri saya berdoa dalam bulan Ramadan sebulan full minta rumah raja yang depannya ada sungai. Tapi kok saya hanya dapatnya rumah raja, tidak ada sungainya. Kemudian syekh bertanya, rumahnya di mana? Di komplek Fulani, di komplek A, kompleknya orang-orang kaya. Di depannya ada apa? Di depannya ada masjid ternyata ya. Depannya ada masjid. Nah, orang yang ke masjid sholat 5 kali itu sama saja seperti orang yang mandi berapa kali? Mandi 5 kali di sungai. Ini luar biasa jamaah. Jadi apa yang kita anggap itu suatu mustahil, ternyata jika Allah Ta'ala berkehendak itu semua jadi apa? Mudah. Allah kabulkan. Dia dapat rumah raja, di depannya ada masjid yang dia bisa sholat berapa kali? 5 kali, yang seperti mandi di sungai sebanyak
5 kali. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sekarang kita masuki bab berikutnya. Bab keutamaan salat subuh dan salat asar. Wa an Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu qala. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fanadhara ilal qamari lailatal badri. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, ia berkata, kita ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lalu melihat bulan di malam bulan purnama. Berarti malam keberapa jemaah? 14-15 ya. Bulan purnama. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar. Kalian akan dapat melihat Tuhanmu sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudhamuna fi ru'yatihi. Tidak akan memperoleh kesukaran dalam melihatnya. Jadi kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Yang disamakan apanya? Cara melihatnya, bukan objek yang dilihatnya. Karena laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan apa? Dengan Allah. Jadi yang disamakan adalah cara melihatnya. Yaitu seperti ketika manusia melihat bulan purnama, bukan objek yang dilihatnya jamaah. Karena Allah tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala suatu apapun. Kemudian Nabi SAW bersabda, Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kemudian Nabi SAW bersabda, jikalau kalian sanggup tidak dikalahkan oleh sholat sebelum terbitnya matahari. Sholat apa? Subuh. Dan sholat sebelum terbenamnya matahari. Sholat asarnya. Maaf jamaah. Iya. Waqab ya betul. Sebelum terbenamnya matahari sholat asar, faf'alu, maka lakukanlah sholat itu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini jamaah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Apa keutamaannya? Apa keutamaannya? Bisa menjadi sebab seseorang bisa melihat wajah Allah. Karena setelah Nabi mengatakan, sesungguhnya kalian akan melihat wajah Allah, kemudian ditutup dengan perintah menjaga sholat apa? Subuh dan asar. Ini menunjukkan bahwasannya menjaga sholat subuh dan sholat asar adalah sarana atau diantara sebab seseorang akan bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bahwasannya orang-orang yang beriman mereka akan melihat wajah Allah. Dan banyak sekali jamaah dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan akan hal tersebut. Di antara ayat yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah 23-24. Allah Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idin nadhirah. Wajah pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Melihat wajah Rabbnya. Kalau ada nadhara sama ila, itu maknanya adalah melihat dengan mata. Jadi kan ila rabbiha nadhirah. Ada ila, ada nadhara. Kalau nadhara digabung dengan ila, ini menunjukkan bahwasannya akan melihat dengan apa? Mata. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua adalah firman Allah di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ihsan. Orang-orang yang ihsan adalah ihsan kepada Allah, ihsan juga kepada hamba Allah. Tadi ihsan kepada Allah apa jemaah? Beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau nggak bisa merasa
diawasi. Intinya ihsan itu adalah jamaah beribadah dengan maksimal. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada hamba Allah. Orang yang ihsan, kata Allah Azza wa Jalla, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ihsan, baginya husna. Husna itu adalah surga, wa ziyadah, plus tambahan. Apa tambahannya? Ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambahan di sini adalah melihat wajah Allah. Ini dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Al-Quran sudah, sekarang hadis. Apa dalil bahwasannya manusia akan bisa melihat wajah Allah kelak di hari kiamat? Di antara dalil adalah hadis yang disebutkan dalam bab ini jamaah. Hadis yang lain adalah Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata." Apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berfirman, turiduna syai'an azidukum, wahai penduduk surga, maukah kalian saya beri tambahan? Apakah kalian mau sesuatu yang sesuatu tersebut akan saya jadikan tambahan untuk kalian? Fayaquluna, kemudian penduduk surga menjawab. Mereka sudah senang karena mereka sudah berada di surga, sudah enggak mikir apa-apa lagi. Sehingga ketika ditawari tambahan, apa jawaban mereka? Alam tubayyid wujuhana. Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Alam tudkhilnal jannah. Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina wa tunjina minan nar. Bukankah engkau telah menyelamatkan kita dari api neraka? Jadi apakah masih ada nikmat yang lain? Orang wajahnya sudah apa? Putih, berseri-seri. Mereka sudah masuk surga, mereka sudah selamat dari neraka. Masa masih ada nikmat yang lain? Kemudian disingkaplah hijab, penghalang yang menghalangi mereka dari melihat wajah Allah Ta'ala. Kemudian Nabi bersabda, "Fama u'u syai'an." Mereka tidak diberi kenikmatan ahabbu ilaihim minan nadhari ila rabbihim. Mereka tidak diberi kenikmatan yang lebih mereka cintai melebihi melihat wajah Rabb mereka. Ini dalil bahwasannya kelak penduduk surga akan apa? Melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, silakan ditulis jemaah. Yang pertama adalah Islam. Jadi orang yang pengen bisa melihat wajah Allah, yang pertama dia harus Muslim. Yang kedua adalah menjadi hamba yang muhsin. Menjadi hamba yang muhsin. Yang ketiga adalah menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Yang keempat adalah menjauhi maksiat. Dan yang terakhir adalah doa. Ini 5 cara di antara cara-cara untuk bisa melihat wajah Allah. Yang pertama adalah Islam. Dalilnya adalah firman Allah, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idil lamahjubun." Sesungguhnya orang-orang kafir kelak di hari kiamat mereka akan terhalangi dari Rabb mereka. Jadi orang yang enggak muslim itu mereka akan terhalangi. Dapat difahami bahwasannya yang tidak terhalangi adalah siapa? Orang yang muslim. Jadi syarat pertama harus muslim. Syarat yang kedua apa tadi? Ihsan. Ihsan itu tadi saya ingatkan jemaah, ihsan itu kepada Allah plus kepada siapa? Hamba Allah, kepada manusia. Jadi dari tadi Yunus ayat 26. Yang ketiga adalah menjaga sholat 5 waktu. Mana dalilnya? Mana? Ini Pak. Ini yang hadis dari Jarir bin Abdullah. Ini kan disebutkan sholat asar sama sholat subuh. Ini hanya penyebutan sebagian, tapi maksudnya adalah menjaga sholat 5 waktu. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah menjauhi maksiat. Mana dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talatatun
La yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim. Ada 3 golongan yang tidak Allah ajak bicara, tidak Allah lihat. Jadi dicuekin sama Allah. Enggak Allah Ta'ala lihat. Dan tidak Allah Ta'ala sucikan. Siapa mereka? Yang pertama adalah syaikhun zanin. Orang yang sudah tua kemudian dia berzina. Berarti ya maaf, zinanya anak muda sama zinanya orang tua dosanya besar mana? Besaran orang tua. Karena sebenarnya dorongan untuk berzina itu apa? Kecil. Namun kalau dia berzina, maka hukumannya sangat berat jamaah. Di hari kiamat dicuekin sama siapa? Sama Allah. Syaikhun zani. Yang kedua adalah malikun kadzdzab. Raja yang pendusta. Karena bagi raja dorongan untuk berdusta itu sedikit. Lah raja ngapain berdusta? Orang semuanya punya dia. Ngapain juga berdusta? Ini kata para ulama. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ailun mustakbir. Orang miskin yang sombong. Orang kaya sombong. Dosa enggak? Dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak masuk surga orang yang di hatinya ada seberat dzarrah. Dzarrah itu namlah saghirah, semut kecil. Atau diartikan dzarrah itu kalau kita bersihin tangan masih tersisa debu-debu. Atau diartikan dzarrah itu kalau kita buka jendela terlihat partikel-partikel itu dzarrah. Itu beratnya berapa kintal jamaah? Itu beratnya berapa itu? Bawahnya gram itu apa? Hah? Apa? Sama dengan suara enggak? Lihat wujudnya jamaah. Pokoknya ringan banget. Itu saja diancam tidak masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya sombong adalah dosa besar. Dan di antara yang bisa menjadikan orang sombong adalah harta. Makanya kata Nabi SAW, al-khayla fi ahlil, atau saya lupa redaksinya, sombong itu akan menjangkiti para pengembala onta. Jadi orang kalau dia punya onta biasanya akan sombong karena dia memiliki apa? Onta. Sedangkan tawadhu, rendah hati, biasanya dimiliki oleh pengembala apa? Kambing. Nah, dia punyanya kambing, apa mau disombongkan? Allah Ta'ala berfirman, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas, dia congkak, dia sombong kapan? Ar-ra'ahus taghna. Ketika dia melihat sudah serba cukup. Dia sudah merasa tidak butuh dengan siapapun, di saat itu dia sombong. Enggak boleh. Orang ketika dia diberikan nikmat, harta dan seterusnya, sombong enggak boleh. Dan lebih parah lagi jamaah, ketika dia enggak punya apa-apa, dia sombong. Karena kalau orang kaya sombong, ada yang dia apa? Sombongkan, walaupun tidak boleh. Nah, orang yang miskin sudah tidak ada pendorong untuk dia sombong, dapat dia sombong, maka hukumannya apa? Lebih berat. Jadi orang tua, kenapa hukumannya berat? Karena dorongan untuk zina kecil, tapi dia zina. Raja, ngapain dia sombong? Orang dia raja, ngapain dia berdusta? Orang dia raja, semuanya milik dia. Dan yang ketiga adalah siapa tadi? Orang miskin yang sombong. Ngapain dia sombong? Orang tidak ada yang bisa disombongkan. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasannya di antara yang menjadi sebab seseorang tidak bisa melihat wajah Allah adalah 3 dosa ini dan dosa-dosa besar lainnya. Mau kita berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa besar. Ini yang keberapa? 4. Yang kelima, yang terakhir adalah berdoa. Di antara doanya adalah, silakan kamu tulis, Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka. Ini hafal semua insyaallah. Sampai as'aluka insyaallah hafal semua. Allahumma inni as'aluka apa jamaah? Ladzatan nadhari. Ladzatan nadhari. Ladzatan nadhari ila wajhik. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Artinya, ya Allah, saya minta kepadamu kelezatan memandang wajahmu. Kalau mau lebih, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik min ghairi dharrahin mudirrah wala fitnatin mudillah. Tapi yang singkat aja, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Monggo Pak, azan dulu Pak.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan jemaah. Bab 189. Keutamaan pergi ke masjid. Keutamaan pergi ke masjid. Wa an Buraidata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Buraidah, semoga Allah taala meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Basyirul masya'ina fidzulam. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam, ilal masajid, ke masjid-masjid. Apa kabar gembiranya? Bin nurit tami yaumal qiyamah. Mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Di dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan akan keutamaan pergi kemana? Ke masjid. Musola masuk tidak jemaah? Musola masuk. Apa arti musola? Tempat sholat. Jadi lapangan kalau dijadikan tempat sholat disebut juga dengan apa? Musola. Kalau bahasa kita apa? Langgar jemaah ya. Sholat jangan dilanggar. Iya. Sebelum saya masuki atau sebelum saya membahas tentang keutamaan pergi ke masjid jemaah, saya akan sampaikan keutamaan memakmurkan masjid. Masjid di dalam agama Islam memiliki kedudukan yang sangat-sangat tinggi. Buktinya,
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, sebelum ke Madinah beliau singgah di mana? Di Kuba. Beliau singgah di Kuba. Ketika beliau di Kuba, maka yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid Kuba. Belum bangun masjid. Kemudian setelah singgah beberapa hari di sana, beliau ke Madinah dan yang pertama kali beliau lakukan adalah apa? Membangun masjid Nabawi. Jadi sebelum bangun yang lain, sebelum bangun tempat perbelanjaan dan seterusnya, yang pertama kali dibangun adalah apa? Masjid. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang riwayatnya dinilai dhaif, bahwasannya ontanya ini jamaah berjalan. Kemudian banyak para sahabat yang ingin apa? Memberhentikan onta tersebut. Yang pengen memberhentikan onta tersebut. Kata Nabi, "Da'ha fa innaha ma'murah." Biarkan onta tersebut, sungguhnya onta ini diperintahkan sama Allah. Jadi di mana dia akan duduk, itulah tempat yang Allah Ta'ala perintahkan untuk dibangun di atasnya apa? Masjid. Jadi onta itu jalan terus. Banyak sahabat yang pengen biar onta itu singgah di tanahnya. Karena para sahabat rebutan agar tanahnya dibangun apa? Masjid. Ternyata onta itu duduk di tanah milik dua anak yatim dari Bani Najjar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Samminuni," sebutkan berapa harganya. Kata para sahabat, "La natlubu samanahu illa min Allah." Kami enggak mau dibayar kecuali bayaran dari Allah. Enggak, kata Nabi, saya yang bayar. Akhirnya dibayar sama Nabi dan disitulah dibangun Masjid Nabawi. Ya, Masjid Kuba sudah, kemudian Masjid Nabawi. Ini menunjukkan jamaah bahwasanya masjid itu tempat yang sangat penting di dalam Islam. Makanya pertama kali ketika Nabi ke Madinah, yang pertama kali dibangun apa? Masjid. Di antara hal yang menunjukkan akan pentingnya masjid, Allah menyandarkan masjid kepada dirinya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa annal masajida lillah." Sesungguhnya masjid itu milik Allah. Dan tidaklah Allah menyandarkan makhluknya kepada dirinya kecuali menunjukkan akan agungnya makhluk tersebut. Seperti Ka'bah, Baitullah. Ini menunjukkan akan kemuliaan apa? Ka'bah. Begitu pula masjid disandarkan kepada Allah, menunjukkan akan kemuliaan masjid. Di antara yang lain, dari yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Tempat di dunia ini yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Masjid. Dan yang paling dibenci pasar. Kenapa jemaah? Bakul Lombok kasihan nih jemaah. Dan bakul-bakul lainnya. Karena dia tiap hari harus memasuki tempat yang paling apa? Dibenci. Kenapa jemaah? Banyak kemungkaran di dalamnya. Banyak sumpah palsu. Demi Allah, kulaknya aja belum cukup. Dan dusta-dusta lainnya jamaah. Ada juga pakai jimat dan seterusnya. Banyak dusta, banyak kesyirikan, yang pakai jimat dan kesyirikan dan seterusnya. Banyak kemungkaran di pasar. Sehingga menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara dalil yang menunjukkan akan pentingnya masjid, Rasulullah SAW bersabda, "Al-masjidu baitu kulli taqiyyin." Masjid itu adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Jadi ciri dari orang yang bertakwa jamaah adalah dia orang yang senantiasa apa? Ke masjid. Di antara ciri orang yang bertakwa adalah orang yang dekat dengan masjid. Al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu. Allah menjamin siapa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Artinya dia sering ke masjid. Apa jaminannya? Birrauhi warahmati wal jawazi ala sirati yaumal qiyamah. Dengan dia mendapatkan rahmat dan dia bisa selamat ketika melewati sirat. Masya Allah jemaah. Jadi siapa yang pengen dapat rahmat, siapa yang pengen bisa selamat ketika melewati sirat, dan semua kita akan melewati sirat. Wa minkum illa wariduha. Semua di antara kalian pasti akan melewati sirat. Kata Abdullah bin Mas'ud, maksudnya adalah melewati di sini adalah melewati apa? Sirat. Biar selamat, di antara caranya adalah dekat dengan apa? Masjid. Maka seorang muslim hendaknya dia berusaha untuk senantiasa memakmurkan masjid.
Bagaimana cara memakmurkan masjid? Yang pertama adalah memakmurkan fisiknya. Memakmurkan fisiknya artinya adalah membangunnya, menjaga kebersihannya, kemudian menjaga kenyamanannya, biar nyaman untuk ibadah. Ini diantara bentuk dari memakmurkan apa? Masjid. Dan dalilnya banyak. Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Dan lain, man bana lillahi masjidan walau kama fasiqata. Siapa yang bangun masjid karena Allah, walaupun hanya sebesar tempat sarang burung. Kira-kira sarang burung bisa bersolat enggak? Enggak, ini hiperbola. Artinya walaupun sumbangsi dia itu apa? Sedikit. Tapi syaratnya harus apa? Lillah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Kemudian ada seorang wanita yang dia meninggal dunia, Nabi merasa kehilangan. Ternyata wanita tersebut adalah wanita yang sering apa? Bersihin masjid. Ini bentuk memakmurkan masjid yang pertama. Bentuk memakmurkan masjid yang kedua adalah dengan cara mengisinya dengan berbagai macam ibadah. Sholat, zikir, doa, pengajian, iktikaf, dan lain sebagainya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Nabi SAW bersabda, ketika ada Arab Badui, dia masuk ke masjid, kemudian dia ngapain? Kencing. Dia kencing fi tarfil masjid, di ujung masjid, masih di dalam tapi di ujung. Di saat para sahabat melihat hal tersebut jamaah, fazajarahun nas. Manusia mulai pengen menghalangi Arab Badui tersebut. Perbuatan sahabat benar enggak? Benar enggak perbuatan sahabat? Benar, karena itu kemungkaran. Tapi, jadi yang diingkari sama Nabi bukan perbuatan sahabat yang pengen mengingkari. Namun yang diingkari sama Nabi adalah waktunya. Waktunya enggak tepat. Jadi kalau diingkari langsung, dicegah langsung, itu waktunya enggak tepat. Tapi mengingkari ada orang yang kencing di masjid benar. Tapi yang diingkari apa yang tadi? Yang dicegah sama Nabi apanya? Waktunya. Kenapa? Karena kalau seandainya dilarang, justru akan bagaimana jamaah? Bercecer kemana-mana. Yang tadinya fokus di satu titik, akhirnya menjadi di banyak titik. Kalau ketika kejar lari kan akhirnya kemana-mana jamaah. Jadi Nabi SAW di sini irtikabu akhafid dararain. Beliau mengambil konsekuensi buruk yang paling apa? Kecil. Sehingga setelah kencing, kemudian diapakan? Disiram. Ini menunjukkan jamaah kalau kita mau membersihkan tanah yang kena kencing itu enggak perlu diapakan? Digali tanahnya. Karena sebagian madzhab mengatakan seperti itu, digali tanahnya kemudian baru disiram. Tapi di sini membantah pendapat tersebut. Jadi cukup diapakan? Cukup disiram dengan air satu ember besar. Nah, setelah ini jamaah, setelah itu sahabat ini, orang Badui ini mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana. Ya Allah, rahmatilah saya, rahmatilah Nabi Muhammad, dan jangan rahmati selain kita berdua. Saking jengkelnya sama siapa? Sama sahabat lagi, anak-anak kencing disuruh berhenti. Iya, Nabi mengatakan, laqad dhayyaqta wasi'an. Engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas, rahmat Allah luas. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Doanya para malaikat, wahai Rabb kami, sungguhnya rahmatmu, ilmumu mencakup segala sesuatu. Jadi kalau hanya merahmati orang Badui dan Muhammad, ini bentuk menyempitkan apa? Rahmat. Kemudian Nabi SAW bersabda, innama hadhil masajid inna hadhil masajid innama lis-shalah. Apa? Saya lupa lafadznya. Intinya untuk dua hal. Yang pertama untuk zikir, yang kedua untuk apa? Salat. Masjid ini dibangun untuk dua hal, zikir dan salat. Jadi jamaah memakmurkan masjid itu ada dua. Yang pertama apa? Fisiknya, perhatian dengan fisiknya. Yang kedua memakmurkan, yang paling penting apa? Memakmurkannya dengan ibadah. Di antara dalil yang menunjukkan akan betapa agungnya, betapa mulianya orang yang menjadi bagian dari orang yang memakmurkan masjid. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, kelak Allah Ta'ala akan berfirman di hari kiamat, aina jirani, mana tetanggaku, mana tetanggaku. Para malaikat menjawab,
Wa man yanbaghi an yujawiraka ya Rabbana. Wahai Rabb kami, siapa yang berhak untuk menjadi tetanggamu? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Aina ummarul masajid. Mana orang-orang yang dulu di dunia memakmurkan masjid. Masya Allah jamaah. Jadi orang yang memakmurkan masjid, sejatinya mereka adalah siapa? Tetangga-tetangga Allah. Yang nanti di hari kiamat dirindukan sama Allah Azza wa Jalla. Allah ingin bertemu dengan mereka, maksudnya adalah Allah ingin memberikan rahmat kepada mereka. Mari kita manfaatkan sisa umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Ini keutamaan masjid. Sekarang kita masuki keutamaan jalan ke masjid. Apa keutamaannya? Di dalam hadis ini, Nabi SAW bersabda, ini agak lama, tidak apa jamaah ya. Ini kauman libur soalnya, jadi saya nggak buru-buru ini. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Bashirul masya'ina fid dulam. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan. Dulam itu jamak dari dolamah. Dolamah itu artinya gelap. Jamaknya adalah dulam. Berarti gelapnya bukan cuma satu. Jadi dia berjalan di gelap yang lebih dari satu. Gelap sholat apa berarti jamaah? Sholat apa? Sholat yang gelap itu sholat apa? Subuh dan sholat isya. Bahkan jamaah sholat isya itu yang afdol itu adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam pertama. Maaf, terakhir subuh nanti jamaah. Sepertiga malam pertama. Berarti kalau malam kita bagi tiga, sholat isya yang afdol itu yang mendekati jam 11 itu jamaah, sekitar jam 11 itu yang afdol. Kira-kira kalau sholat isya jam 10 bagaimana jamaah? Hah? Jam 7 aja cuma berapa soft jamaah ya? Apalagi jam segitu. Iya. Dua sholat ini, berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan di kegelapan untuk berjalan ke masjid. Bin nurit tami yaumal qiyamah. Dengan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Masya Allah ya. Jadi kita kelak akan mendapati banyak kegelapan. Kegelapan yang pertama adalah kegelapan di mana? Di alam kubur. Nanti kegelapan di padang mahsyar, kegelapan ketika melewati sirat dan seterusnya. Pertanyaannya, maksud dari cahaya di sini cahaya apa? Jadi kan kata Nabi, berilah kabar gembira kepada orang yang sholat subuh, sholat isya secara berjamaah dengan cahaya yang terang benderang. Cahaya di sini cahaya apa? Cahaya di sini kata para ulama hissi dan maknawi. Cahaya di sini hissi, benar-benar cahaya nanti di hari kiamat. Adapun maknawi adalah di dunia. Cahaya dalam artian adalah hidayah. Jadi cahaya di sini di dunia maksudnya apa? Hidayah. Orang yang senantiasa menjaga sholat jamaah, insya Allah, kalaupun dia suatu saat dia putus, suatu saat dia melakukan apa yang tidak Allah Ta'ala ridhoi, di saat itu cahayanya akan apa? Meredup. Namun ketika dia sholat lagi, cahayanya akan semakin kuat. Ketika cahaya itu semakin menguat, maka berlakulah firman Allah, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan menghalangi dari perbuatan keji dan munkar. Jadi orang yang senantiasa sholat jamaah, insya Allah dia akan istiqomah di atas hidayah. Ini cahaya maknawi, artinya hidayah di dunia. Cahaya yang kedua adalah cahaya di alam kubur. Karena kita tahu bahwasanya alam kubur itu apa? Gelap. Mana buktinya? Buktinya adalah sabda Nabi SAW atau doa Nabi SAW untuk Abu Salamah. Rasulullah SAW bersabda ketika Abu Salamah meninggal dunia. Di saat itu ketika Abu Salamah meninggal dunia jamaah, orang yang di sekitarnya pada teriak-teriak, mereka sedih. Kata Nabi, amma hadza faqad atahul yakin. Orang ini yaitu Abu Salamah telah didatangi keyakinan. Apa keyakinan? Kematian. Kemudian Nabi mengatakan, jangan kalian ucapkan kecuali yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Kemudian
Allahumma ighfir li Abi Salamah. Pokoknya di antara doanya, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa nawwir lahu fi qabrihi. Di antara doanya adalah wa nawwir lahu fi qabrihi. Ya Allah, berikanlah cahaya di mana? Di kuburannya. Nabi berdoa agar Abu Salamah di kuburannya dapat cahaya, menunjukkan bahwasanya kuburan itu apa? Gelap. Karena kalau terang, buat apa Nabi SAW berdoa agar Abu Salamah dapat apa? Cahaya. Di antara dalil yang lain, dalil yang tadi sempat saya singgung jamaah, ketika ada wanita yang apa? Suka membersihkan masjid. Ketika dia meninggal dunia, Nabi tidak tahu. Kenapa? Karena kata para ulama dia meninggalnya malam-malam. Sehingga para sahabat mereka merasa khawatir kalau seandainya ngabari Nabi takutnya merepotkan Nabi. Sehingga langsung dikubur. Pagi-paginya Nabi bertanya, mana yang biasa membersihkan masjid? Kata Nabi, matat sudah meninggal dunia. Dulu nih ala qabri, mana kuburannya? Didatangilah kuburannya. Kemudian Nabi SAW sholat, ada mengatakan berdoa. Kemudian Nabi mengatakan, inna hadhihi qubura mamlu'atun dzulmah. Kuburan ini tadinya apa? Penuh dengan kegelapan. Wa innallaha yunawwiruha bi sholati. Allah Ta'ala memberikan cahaya kepada kuburan ini karena doaku untuk mereka. Ini menunjukkan jamaah bahwasanya alam kubur itu apa? Gelap. Di antara yang bisa menjadi penerang di alam kubur adalah ketika kita menjaga sholat, lebih-lebih sholat apa? Jamaah. Sholat subuh dan sholat isya. Ini yang keberapa? Dua. Di dunia, di alam kubur, dan di mana? Di akhirat. Di akhirat pun kita butuh cahaya. Dalilnya surat Al-Hadid kayaknya, yang menceritakan tentang orang-orang beriman dan orang-orang munafik. Ketika mereka melewati sirat, ada orang-orang yang cahayanya itu seperti apa? Gunung. Ada orang-orang yang cahayanya seperti pohon kurma. Ada orang-orang yang cahayanya seperti manusia berdiri. Ada yang cahayanya seperti hanya di ujung kuku, kadang nyala, kadang mati. Nah, cahaya tersebut jamaah, di antara usaha untuk bisa mendapatkan cahaya adalah dengan cara menjaga apa? Salat. Jadi maksud dari cahaya di sini ada tiga jamaah. Cahaya di mana? Di dunia, di alam kubur, dan di mana? Di akhirat. Ini maksud dari cahaya. Lebih-lebih jamaah, ketika kita ke masjidnya dengan jalan kaki, ini akan lebih afdol lagi. Ini akan lebih besar lagi pahalanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna nahnu. Ini insyaallah hafal semua nih jamaah ayatnya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Sesungguhnya kami akan menghidupkan yang mati. Jadi mati itu bukan akhir dari segalanya jamaah. Nanti Allah Ta'ala akan menghidupkan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu, dan kami akan menulis. Jadi ingat jamaah, apa yang kita lakukan semuanya apa? Tertulis. Wa naktubu ma qaddamu, kami menulis semua apa yang sudah mereka lakukan. Apakah hanya apa yang sudah mereka lakukan? Tidak. Ternyata wa atharahum, bekas-bekas peninggalan mereka juga ditulis. Apa maksud bekas-bekas di sini? Ada dua pendapat. Ibnu Katsir menyebutkan bekas-bekas di sini yang pertama adalah naktubu a'malahum allati basyaruha bi anfusihim wa atharahum allati atharuha min ba'dihim. Kami menulis apa yang mereka lakukan dan peninggalan-peninggalan mereka yang dahulu mereka lakukan. Kalau peninggalannya baik, ditulis baginya pahala baik. Kalau peninggalannya buruk, ditulis baginya dosa. Jadi siapa orang yang dulu di dunia memberikan contoh yang baik. Contohnya apa jamaah? Dia di dunia mungkin ngajarin Al-Quran. Ini yang diajarin, ngajarin lagi, dan seterusnya. Itu orang yang meninggal dunia, tapi bekas peninggalannya apa? Tidak berhenti, terus mengalir. Ini diistilahkan dengan umur kedua. Umur pertama adalah ketika dia meninggal dunia, umur keduanya adalah pahala yang terus mengalir. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dan makna yang pertama ini yang dipilih oleh Al-Baghawi kata Ibnu Katsir. Makna yang kedua adalah anal murada bidzalika atharu khutahum ila ta'ah. Maksud dari bekas peninggalan mereka adalah
bekas langkah kaki mereka menuju ketaatan. Awil maksiyah, langkah kaki mereka menuju tempat maksiat. Jadi jamaah, ketika kita mau melakukan ketaatan, itu langkahnya sudah diapakan? Ditulis sebagai pahala. Jadi kita ke masjid, kita berjalan, itu langkahnya sudah ditulis sebagai apa? Pahala. Begitu pula langkah kita menuju tempat maksiat itu sudah ditulis sebagai apa? Dosa. Jadi athar di sini bisa jadi orang meninggal dunia meninggalkan bekas-bekas kebaikan atau keburukan, semuanya ditulis. Bisa jadi athar di sini apa? Langkah. Baik langkah menuju tempat taat maupun langkah menuju tempat maksiat. Rasulullah SAW bersabda jamaah, saya akan benar di sini. Man ghassala yaumal jumu'ati waqtasala. Siapa yang ghassala, banyak tafsiran. Siapa yang ghassala waqtasala. Ghassala ada yang mengatakan menjadikan istri mandi. Artinya apa? Menjadikan istri junub. Jadi siapa yang di hari Jumat menjadikan istri mandi. Ini apa jamaah? Ada pengertian seperti itu. Berarti yang lebih tepat itu melakukan hubungan suami istri sebelum apa? Jumatan. Yang tersebar iya, man ghassala, siapa membuat istri mandi sebelum Jumatan. Ada yang mengatakan artinya dia membasuh kepalanya. Waqtasala, dia mandi. Intinya tafsirannya banyak. Man ghassala yaumal jum'ati waqtasala. Siapa yang mandi di hari Jumat. Summa bakkara wa btakara. Dia bersegera ke masjid. Wa masya wa lam yarkab. Dia ke masjid dengan berjalan dan tidak naik kendaraan. Wadana minal imam. Dia mendekati imam. Jadi yang pertama tadi apa? Mandi. Yang kedua bersegera dulu. Bersegera. Karena kalau imam sudah naik mimbar, catatan para malaikat sudah ditutup. Mandi, bersegera, wa masya wa lam yarkab. Yang ketiga berjalan enggak naik kendaraan. Wadana minal imam, mendekati imam. Fastama ilal imam. Yang keempat, yang kelima adalah istama'a. Istama'a itu lebih dari sekedar sami'a. Kalau sami'a itu mendengar tapi masih mikirnya kemana-mana. Tapi kalau wastama itu apa? Mendengar dengan seksama, khusyuk. Saking khusyuknya, nanti ini muskilah jamaah. Heran saya jamaah. Momen Jumatan itu momen yang paling nyaman buat bersiang jamaah. Ya. Wastama'a. Kemudian walam yalhu. Dia tidak melakukan perbuatan sia-sia. Di antara perbuatan sia-sia kalau di zaman Nabi main apa? Pikir, karena masjidnya belum dikeramik. Kalau sekarang karpet, gambar-gambar. Atau lebih parah jemaah main HP. Ada tidak orang imam sedang khutbah dia main HP, ada tidak? Ada. Lebih parah kayaknya dari sekedar main kerikil kan? Iya. Walam yalu kana lahu bi kulli khatwatin amala salah. Setiap langkahnya jamaah mendapatkan pahala beramal setahun. Jadi kalau jenengan Jumatannya di Masjid Imam Syafi'i Pekalongan, dari sini berapa langkah itu? Wallahu a'lam. Itu saya yakin jamaah jenengan sampai sana salat asar kayaknya. Ya, setiap langkahnya dapat amalan setahun. Apanya? Siyamuha wa qiyamuha. Pahala salatnya dan pahala puasanya. Jadi satu langkahnya dapat pahala salat setahun, dapat pahala puasa setahun. Masya Allah, selangkah. Lalu bagaimana kalau seandainya apa? Masjidnya jauh. Namun ya kalau jauh-jauh banget ya jangan jalan kaki lah jemaah. Kayak tadi ke Syafi'i jalan kaki ya repot nanti. Telat. Tapi kalau dekat usahakan untuk jalan kaki. Makanya kalau saya susah jemaah. Saya qadarullah khutbahnya jauh-jauh. Jadi kalau jalan kaki ya repot. Makanya diusahakan ya mungkin seperti ini jemaah. Contohnya jenengan Jumatannya jauh. Parkirnya agak jauh. Ya. Nanti dari tempat parkir ke masjid itu yang dihitung insyaallah. Ini jemaah. Panjenengan kan tidak setuju itu. Ya. Kan setiap langkah pahala amalan setahun.
Sunnah nggak jamaah kalau seandainya kita mendekatkan langkah kita. Taqarrubul khuto, mendekatkan langkah. Yang harusnya kalau wajar langkahnya 100 contohnya, kita buat pendek-pendek biar 150. Boleh enggak? Hah? Boleh, Pak. Kalau hadis secara marfu ini dhaif. Tapi kalau perbuatan Anas bin Malik iya. Jadi Anas bin Malik itu pernah ketika jalannya nggak ngebut, pelan-pelan dan langkahnya nggak terlalu jauh. Ditegur sama temannya, kenapa Anas bin Malik? Dia mengatakan, bukankah kamu tahu bahwasannya langkah ke masjid itu dihitung pahala. Jadi yang benar itu kalau secara marfu dianggap hadis itu lemah, tapi yang sahih itu adalah perbuatan siapa? Anas bin Malik. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.